Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 peserta MPLS virtual tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya diberi kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS virtual pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi MPLS yang berjudul Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan di UPT SMP Negeri 31 Gresik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Asia, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Biasanya dipanggil Bu Asia, guru pendidikan dan budi pekerti di UPT SMP Negeri 31 Gresik. Definisi iman dan takwa. Secara etimologi atau bahasa, iman diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan, yakni kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan takwa secara etimologi atau bahasa berasal dari kata waqayaqi wiqaya, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Sedangkan secara tertimologi yang berarti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contoh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Dikatakan kalian beriman dan bertakwa, yakni tidak hanya sekedar meyakini atau mempercayai, akan tetapi wajib bagi kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti puasa, sholat, haji, dan lain sebagainya. Tingkatan iman seseorang itu dibagi menjadi 5. 1. Muslim, yakni orang yang mengaku Islam, tapi kadar keimanannya lemah, yakni hanya sebatas pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mukmin, orang yang beriman, yakni orang yang meyakini atau mempercayai dan mengkaji syariat Islam sehingga wawasan keislamannya semakin meningkat. 3. Muhsin, yakni orang yang memperbaiki segala perbuatannya, yakni orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik. 4. Mukhlis, yakni orang yang ikhlas dalam beribadah, hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah, yakni hidupnya semata-mata untuk mengabdi kepada Allah atau beribadah kepada Allah. 5. Muttaqin, yakni orang yang bertakwa. Tingkatan ini adalah tingkatan iman tertinggi dari tingkatan lainnya. Dikatakan muttaqin, yakni orang yang benar-benar meyakini dan mempercayai serta menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tanda-tanda orang yang beriman. 1. Jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya bergetar. 2. Senantiasa tawakal, yakni bekerja keras diiringi dengan doa. 3. Tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya, yakni melaksanakan sholat harus tepat waktu. 4. Menafkahkan rezeki yang diterimanya. Kenapa? Karena sebagian rezeki kita adalah hak orang lain. 5.
menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan menjaga kehormatan. Karena apa yang kita omongkan, apa yang telah kita laksanakan, perilaku apa yang telah kita lakukan, itu akan dipertanggungjawabkan. 6. Memelihara amanah dan menempati janji. 7. Berjihad di jalan Allah dan suka menolong. 8. Tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Adapun tanda-tanda orang yang bertakwa itu mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, yakni al-khawfu minal jalil. Manusia yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai sifat maha agung. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, yakni orang yang sadar bahwa Allah tahu semua gerak-gerik kita, dan ada malaikat di kiri kanan kita yang senantiasa mencatat semua perbuatan kita. Sifat yang kedua, yakni al-amalu bitanzil. Manusia yang beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sifat yang ketiga, ar-ridha bil qalil, yakni manusia yang merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun hanya sedikit. Karena syukur adalah kunci keberkahan dari karunia Allah. Nilai berkah diumpamakan sebagai satu tangkai yang mampu mengeluarkan banyak biji dan buah. Dan dari satu tangkai mampu mengenyangkan ruang perut manusia yang banyak. Sedangkan sifat yang terakhir, yakni sifat yang keempat, al-isti'adadu liyaumir wahil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bila mana 4 sifat orang bertakwa itu ada pada diri seseorang, maka dia dapat dikatakan mencapai derajat muqarrabin, yakni orang yang dekat dengan Allah. Kegiatan pembiasaan di sekolah yang terkait ketakwaan dan keimanan. Kegiatan pertama yakni kegiatan rutin. Adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Contoh, berdoa sebelum memulai pelajaran dan di akhir pelajaran. Kemudian, sholat duhur berjamaah, sholat Jum'ah berjamaah, dan kegiatan Jumat pagi. Di dalam Jumat pagi ini ada keputrian, literasi, kota amal, istighosah, bersih-bersih, dan lain-lain. Kegiatan yang kedua yakni kegiatan spontan. Kegiatan yang dilakukan secara spontan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi waktu, tempat, dan ruang. Tujuannya untuk memberikan pendidikan spontan, terutama dalam membiasakan bersikap sopan santun dan sikap terpuji lainnya. Contoh, membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. 2. Bersikap sopan santun, baik kepada siapapun. 3. Membuang sampah pada tempatnya, karena an-nadzafatu minal iman. 4.
membiasakan antri. 5. Menghargai pendapat orang lain. 6. Meminta izin masuk atau keluar kelas ruangan, tidak selonang-selonong. 7. Menolong atau membantu orang lain. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. 8. Membiasakan konsultasi kepada guru BK atau guru lain sesuai kebutuhan. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan terprogram, yakni kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender atau jadwal yang telah ditetapkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan siswa dan personil sekolah aktif dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Contoh, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, lomba mata pelajaran, dan bakti sosial. Kegiatan yang keempat adalah kegiatan keteladanan. Kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh atau idola bagi yang lainnya. Contoh, membiasakan berpakaian rapi, baju dimasukkan, atribut lengkap, memakai sepatu, dan lain sebagainya. 2. Datang tepat waktu. 3. Berbahasa dengan baik meskipun tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi gunakanlah bahasa yang krama. 4. Membiasakan rajin membaca. 5. Membiasakan bersikap ramah kepada siapapun, apalagi kepada guru dan orang tua. Adapun kesimpulan dari iman dan takwa adalah al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan dan keselarasan antara hati, ucapan, dan tingkah laku, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup. Sedangkan takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Keimanan dan ketakwaan berarti sikap percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.